Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita sudah ada di tanggal 16 Januari tahun 2021 dan kita akan dengar firman Tuhan pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah pagi ini belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan kita di pagi ini dengan judul, Kalau kita berdosa, Ia memohonkan perkara kita di surga. Kalau kita berdosa, Ia memohonkan perkara kita di surga. Dan ayat inti kita 1 Yohanes 2 ayat 1, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berdosa. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Tuhan Yahweh tidak menganggap rencana keselamatan itu sempurna sampai Dia mencurahkan hanya dengan kasih-Nya sendiri. Oleh penentuannya, Ia telah menempatkan pada mezbahnya seorang pengacara yang dipakaikan dengan sifat kita. Sebagai pengantara dan pengantara kita, tugas pekerjaan Kristus ialah memperkenalkan kita kepada Bapa sebagai putra dan putrinya. Kristus telah menjanjikan dirinya menjadi pengganti dan jaminan kita, dan Ia tidak melalaikan seorang pun. Ada persediaan penurutan sempurna yang tidak pernah habis berasal dari penurutannya. Di surga, jasa-jasanya, penyangkalan diri, dan pengorbanan dirinya dihargai sebagai dupa yang akan dipersembahkan bersama-sama dengan permintaan doa umatnya. Ketika doa orang berdosa yang tulus dan rendah hati naik kepada tahta Allah, Kristus mencampurkan dengan doa itu jasa-jasa hidup penurutannya yang sempurna itu. Segala doa kita diharumkan oleh dupa ini. Kristus telah menjanjikan dirinya yang untuk mengantarai demi kepentingan kita, dan Bapa selamanya mendengar anaknya. Ini adalah misteri keilahian, bahwa Kristus harus mengambil sifat manusia dan oleh suatu kehidupan yang hina meninggikan manusia dalam derajat moral yang seimbang dengan Allah. Bahkan Ia harus membawa sifat yang diambilnya itu kepada tahta Allah, dan di sana menghadapkan anak-anaknya kepada Bapa, supaya kepada mereka dianugerahi suatu kehormatan yang melebihi kehormatan yang dianugerahkan kepada malaikat-malaikat. Inilah keheranan bagi alam semesta semawi, misteri yang ke dalamnya malaikat-malaikat rindu melihat. Inilah kasih yang menghancurkan hati orang berdosa. Dia yang tidak dapat melihat manusia terjerumus kepada kebinasaan tanpa membiarkan jiwanya pada kematian untuk menyelamatkan mereka dari kemusnahan yang kekal, akan memandang dengan rasa iba dan belas kasihan atas tiap-tiap jiwa yang menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kristuslah pengacaramu. Dalam pengakuan yang kuat dan sepenuh hati akan kasih Allah, peganglah tangan Kristus dan pegang kuat-kuat. Tangannya memegang engkau jauh lebih kuat daripada yang engkau dapat memegang tangannya. Saudaraku, puji Tuhan, pekabaran kita pada pagi ini bahwa di dalam kehinaan dan dalam keberdosaan kita sebagai manusia,
Yesus telah mengambil alih posisi kita. Dialah yang mati untuk kita, maka dialah yang sudah berbuat kepada kita untuk keselamatan kita. Ini adalah suatu hal yang tidak dapat dibuat oleh siapapun, oleh orang siapapun. Hanya dapat dilakukan oleh Yesus. Itulah sebabnya di bagian akhir renungan kita katakan kita perlu memegang tangan Yesus. Tapi pegangan kita tidak pernah akan kuat kecuali Yesuslah yang memegang tangan kita. Dalam konsep ini bahwa Allah yang berinisiatif untuk mencari kita. Bukan kita yang berinisiatif mencari Dia. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib membuktikan bahwa Allah lah yang mencari kita dan menyelamatkan kita. Merupakan suatu sukacita bahwa kita orang berdosa, kita telah diselamatkan, dan ini adalah perkara ajaib. Ini adalah hal yang luar biasa yang dalam Yohanes 3:16 katakan adalah karunia Allah. Besar ya, karunia Allah, kasih Allah, anugerah Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan untuk berita ini. Dan ajakan kepada kita adalah walau dalam keterpurukan, jangan kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tetapi yakin bahwa Allah telah menyelamatkan kita dan membawa kita pada satu pertobatan yang sungguh-sungguh kepadanya. Adalah doa dan harapan kita pagi ini. Amin. Saudaraku, mari kita tutup dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada pagi ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Bahwa Engkau, Yesus, adalah imam. Yesus adalah pembela kami. Dia adalah hakim kami. Di hadapan Allah dalam perkara kami. Yesus telah mengambil alih, menggantikan kami orang berdosa. Terima kasih untuk perbuatan ajaib Allah melalui Yesus dalam hidup kami. Pimpinlah kami sepanjang hari Sabat ini dalam perbaktian kami, dalam segala aktivitas perbaktian, dalam segala rencana pelayanan, serahkan dalam tangan Tuhan. Bagi saudara kami yang beraktivitas seperti biasa, Tuhan akan memberkati mereka pula di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami di mana saja berada. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.